Kalau saya sering sampaikan mungkin agak kasar, tetapi kita terlahir sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tapi kita juga harus berkembang baik. Nah, ini salah satu ciri khas agama Buddha. Kita tidak cukup hanya berkembang biak, tidak cukup semakin banyak, tapi kita harus semakin berkualitas. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yawa dhammata sangkara apamadena sampadeta te. Ibu bapak serta sahabat-sahabat sedama terkasih, terimalah salam budi jalan dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Amitabha. Bapak Ibu silahkan duduk dengan tenang, dengan nyaman, dengan posisi yang tidak tertekan. Karena sudah terbiasa tiap hari tertekan pekerjaan, bapak-bapak tertekan istrinya. Ya, pada kesempatan malam hari ini sesungguhnya kita mau sekedar sharing diskusi Dhamma. Walaupun tadi ada permohonan Dhamma Desana, ya, karena ketika kita mohon Dhamma Desana dengan sharing Dhamma kelas, talkshow itu sesuatu hal yang berbeda. Biasanya kalau Dhamma Desana membacakan permohonan seperti yang Bapak Ibu baca tadi, biasa nanti para biku hanya kembali membaca suta-suta yang ada di dalam kitab suci. Jadi di sini ada suta-sutanya, ada bukunya. Nanti para bante membaca, Bapak Ibu mendengarkan. Itu Dhamma Desana, mengulang kembali Dhamma yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha. Itu kalau di zaman Buddha, maka sering kita bilang Dhamma Desana. Maka di situ artinya kan, ajarkanlah Dhamma demi kebahagiaan semua makhluk. Namun sebelumnya ada kalimat, ada sedikit debu di mata mereka. Nah, itu zaman Sang Buddha, Bapak Ibu. Zaman Sang Buddha itu sedikit debu di mata kita. Nah, kalau sekarang katarak, nggak sedikit debu lagi. Maka banyak orang tanya, Bante, kenapa zaman Sang Buddha dengar khotbah sedikit mencapai? Jadi sekarang udah jelas kan, ada sedikit debu di mata mereka. Kalau sekarang polusi apa semua masuk mata kita, jadi ketutupnya lebih banyak, maka kita perlu membersihkannya itu banyak sekali. Nah, itu Dhamma Desana, mengulang kembali, membaca kembali yang ada di kitab-kitab suci. Kemudian kalau Dhamma kelas, biasanya para bante ngajar, ya, biasanya dengan tulisan-tulisan di, mungkin dengan PowerPoint zaman sekarang, atau dengan papan tulis, atau talkshow biasa di gedung, ya, talkshow atau sharing Dhamma. Kebanyakan kita di wihara atau di masyarakat lebih sering kita talkshow atau sharing Dhamma. Ya, kalau di negara-negara Buddhis seperti di Thailand, kalau Dhamma di sana di hari-hari besar tertentu, itu para bantenya hanya membaca kembali suta-suta yang berkaitan dengan hari besar tersebut. Nah, misalnya Waisaka Pujagata itu ada versi lengkapnya, dibaca bahasa Palinya dengan artinya.
Katina demikian, Magapuja, Asada demikian juga. Namun di Indonesia sangat jarang. Kita lebih sering ketika hari-hari besar badainya tetap harus ceramah, harus talkshow. Nanti kemudian para umat kembali mempelajari Dhamma. Maka kita punya kesempatan banyak hal mengetahui apa yang belum kita ketahui, dan kita semakin tahu apa yang sudah pernah kita tahu. Kemudian kita menghilangkan keraguan-raguan. Maka malam hari ini tidak ada topik yang khusus, karena kita akan sharing Dhamma. Maka judulnya di sini kan ngopi Dhamma atau kopi Dhamma. Ya, tapi yang punya kopi saya sendiri. Kopi Dhamma itu maknanya ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Kalau di sini kopi saya ya. Nah, Bapak Ibu, kopi Dhamma, dulu saya di Medan ada dua acara. Yang pertama kopi Dhamma, itu biasa di kalangan umat Buddha. Biasanya konsep acaranya seperti di hall, kemudian ada mejanya, ada kursinya, di situ ada kopi, ada mungkin kacang, cemilan dan lain sebagainya. Nanti kita sharing, diskusi santai. Namanya juga ngopi, kayak di warung kopi, tapi lebih ke spiritualnya. Nah, ini kita sebut biasa kopi Dhamma. Santai sambil ngopi, ngemil, tapi membahas Dhamma. Ada saya buat namanya kopi toleransi. Kalau kopi toleransi biasanya pembicaranya dari berbagai agama, audiennya juga berbagai agama. Jadi membahasnya itu lintas agama. Maka malam hari ini kita santai, sharing diskusi. Bante tidak akan menyampaikan banyak hal, tetapi Bante akan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya. Pastikan tanyakan apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan dan belum tahu, atau Bapak Ibu sudah tahu tapi ingin tahu, atau ingin menghilangkan keraguan-raguannya. Yang terpenting tidak sok tahu. Ya. Jadi membahas Dhamma pada waktu yang sesuai, seperti pada kesempatan malam hari ini, adalah satu kesempatan yang berharga, terkhusus di Indonesia, karena tidak semua wihara ada bantainya yang tinggal atau domisili. Bahkan ada bantainya pun belum tentu setiap saat kita terus diskusi. Namun Bapak Ibu, walaupun tidak setiap saat ada bantainya, setidaknya dalam hari-hari tertentu atau hari-hari besar tertentu ada. Karena ketika para saha menyampaikan Dhamma, sesungguhnya itu cukup untuk praktek kita keseharian. Jadi sekarang kita coba, Bapak Ibu, dari semenjak belajar agama Buddha sampai sekarang, sudah berapa topik yang pernah dipelajari? Berapa topik? Banyak sekali, tidak terhitung, Bante. Sampai lupa. Sampai hafal semua, sampai di luar kepala. Saking di luar kepalanya nggak ada yang ingat. Namanya juga di luar kepala kan. Lupa semua. Namun berapa topik yang sudah dipraktekkan? Berapa topik? Hah? Lupa juga gitu. Ya. Sebenarnya ada, cuman kita belum benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal. Cuman tetap ada dibandingkan mungkin yang tidak belajar Dhamma sama sekali. Karena kita mempelajari Dhamma pertama adalah untuk Google Map kehidupan kita. Jadi Dhamma itu bukan hanya karena kita agama Buddha kita perlu belajar, tidak. Bahkan tidak semua yang beragama Buddha yang belajar Dhamma. Bahkan tidak agama Buddha pun banyak yang belajar Dhamma mempraktekannya. Segitu banyak ajaran Buddha yang sudah kita pelajari. Namun ingat pesan Sang Buddha,
dalam syair Dhammapada, satu syair bila kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan manfaat yang besar dibanding banyak syair yang kita kuasai tapi tidak kita praktekkan sama sekali. Itu hanya ibaratkan sendok yang terus menjadi lewat makanan tapi tidak merasakannya. Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha, Dhamma itu bukan hanya menjadi pembelajaran, tetapi menjadi Google Map. Bukan hanya menjadi solusi kehidupan atau solusi permasalahan, tapi kita jadikan jalan hidup. Misalnya apa? Tadi Bante pertama mengungkapkan satu syair yang disampaikan oleh Sang Buddha sebelum Mahaparinibbana, Wayadhamata Sangkara, Apamadena Sampadeta. Kalimat ini menjadi kalimat favorit yang sering saya ingat, yang memiliki arti segala sesuatu yang berkondisi dalam hidup kita itu tidak kekal. Maka apamadena sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kalimat terakhir, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kenapa Sang Buddha sebelum Mahaparinibbana bilang berjuanglah dengan sungguh-sungguh? Bukan istilahnya kalian yang sudah ikut saya jamin semuanya bahagia atau masuk surga. Kenapa enggak bilang seperti itu Sang Buddha? Padahal kan kita sudah yakin sama Buddha. Kenapa kok kita disuruh berjuang sendiri? Nah, disinilah kadang perbedaan ajaran Buddha dengan ajaran-ajaran para guru lainnya. Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha, fakta yang mungkin membuat kita tidak nyaman adalah kita sebagai umat Buddha diarahkan menjadi manusia yang mandiri. Belajar juga harus sendiri. Walaupun Bapak Ibu sudah percaya sama Buddha pun, Bapak Ibu harus mempraktekannya sendiri. Bukan kalau percaya diselamatkan Buddha, enggak. Kita harus benar-benar praktek sendiri. Maka kalau kita sudah praktek sendiri, benar-benar berjuang, di situ kita benar-benar mendapatkan manfaat dari ajaran Buddha itu sendiri. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Sedikit syair dari pesan Sang Buddha tadi, segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal adanya. Kita yang dulu dari tiada, ya dari kita belum terlahir, dari tiada menjadi ada. Setelah kita ada hidup di dunia ini, nanti kita akan kembali menjadi tiada. Jadi dari tiada menjadi ada. Setelah ada keberadaan kita, tidak lama lagi kembali menjadi tiada. Bapak Ibu, kita yang dulu mungkin masih muda imut-imut, ya, yang sekarang amit-amit, ya kan? Kita kadang-kala tidak menyadari bahwa oh, inilah perubahan terus. Maka kita dituntut untuk berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kalau saya sering sampaikan, mungkin agak kasar, tetapi kita terlahir sebagai manusia. Tidak cukup hanya berkembang biak, tapi kita juga harus berkembang baik. Nah, ini salah satu ciri khas agama Buddha. Kita tidak cukup hanya berkembang biak, tidak cukup semakin banyak, tapi kita harus semakin berkualitas, semakin baik, hingga mencapai pembebasan. Maka sebenarnya kita sebagai umat Buddha, kuantitas banyak itu kadang tidak terlalu penting, tetapi kualitas itu yang lebih penting. Maksudnya apa? Kita untuk belajar Dhamma, sebenarnya kita tidak dituntut untuk tahu semua ajaran Buddha. Tetapi ketika kita mempelajari ajarannya,
kita praktekkan, di situ sebenarnya sudah cukup untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan yang akan datang. Misalnya apa Bante? Bapak Ibu sebagai umat Buddha, berumah tangga misalnya. Berumah tangga sudah dikasih aturan, kasih mapnya menjalankan 5 sila. Maka setelah Bante biasa kasih sila, di situ ada kalimat silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodai. Dengan menjalankan 5 sila, seseorang bisa terlahir di alam bahagia, bahkan hingga mencapai pembebasan, mencapai nibbana. 5 sila. Maka Sang Buddha mengajarkan dhamma itu ada porsinya masing-masing Bapak Ibu. Karena umat Buddha itu ada 2. Yang pertama garawasa atau perumah tangga. Yang kedua pabajita, yang tidak perumah tangga atau menjadi biku. Tinggal pilih, mau pilih yang mana. Sebagai pabajita menjalankan aturan cara hidup yang aturannya lebih banyak, tapi cepat. Nah, ibaratkan jadi Bante itu kalau jalan itu jalan tol, ya, jalan tol biasa lebih cepat, tapi aturannya dan resikonya juga lebih bahaya. Kalau menjadi perumah tangga itu kalau jalan-jalan biasa, apalagi ditambah jalan Sumatera, banyak lubangnya, banyak tantangannya, banyak rintangannya, nggak bisa kenceng, tapi resikonya sedikit. Kalau kenceng jalan rusak, nggak bisa, nggak nyaman, maka pelan, sampainya juga lama. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa sampai. Maka Sang Buddha mengajarkan dhamma itu sesuai dengan porsi masing-masing. Perumah tangga misalnya, Sang Buddha mengajarkan kepada perumah tangga itu pertama dana, sila. Udah. Ketika Sang Buddha bertemu pertama kali umat berumah tangga, yaitu yasa. Sebelum menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, yasa itu diajarkan hanya pentingnya berdana, berbuat baik. Maka praktek dalam Buddhis itu ada hal yang membawa kita terlahir di alam bahagia, dan itu caranya adalah berdana. Bapak Ibu, umat Buddha Bapak Ibu hanya berdana saja itu bisa terlahir di alam surga. Kalau mau terlahir di alam surga lebih tinggi lagi, syaratnya ditambah menjalankan sila. Kalau mau di lebih tinggi lagi tingkatan surganya, alam dewanya, ditambah dengan meditasi. Nah, kalau hanya misalnya kalau ngobrol dengan umat-umat agama lain, kalau meninggal mau masuk surga, sebenarnya umat Buddha gampang, dengan berdana saja itu sudah bisa masuk surga. Belum ditambah menjalankan sila, belum ditambah meditasi, berbeda. Tingkatan surganya beda-beda. Jadi surga di dalam agama Buddha itu ada banyak Bapak Ibu, nggak hanya satu. Ada banyak tingkatan surga. Karena kalau surganya hanya satu, saya jadi Bante rugi. Nanti ketemunya Romo lagi kan, ketemunya Bapak Ibu lagi kan. Pasti surganya kan berbeda. Alamnya nanti berbeda-beda sesuai dengan kebajikan masing-masing, karma baik masing-masing. Begitu juga neraka, alam menderita juga beda-beda. Kalau sama, mungkin Bapak Ibu yang mungkin berbohong sedikit, nanti ketemu koruptor yang banyak, rugi dong. Kenapa nggak sekalian banyak aja kan itu? Beda-beda juga alamnya. Nah, di sini surga dan neraka dalam agama Buddha pun tidak hanya satu. Begitu juga alam bahagia. Tadi menjalankan dana aja kita sudah bisa masuk surga, alam bahagia.
apalagi ditambah menjalankan sila, 5 sila aja seseorang bisa terlahir di alam bahagia, alam brahmana, apalagi ditambah meditasi. Nah, ini porsi untuk umat rumah tangga, beda dengan para pabajita. Maka Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu topiknya juga berbeda-beda. Untuk rumah tangga 5 sila, untuk para biku patimokkha 227 sila. Untuk Dhamma yang lebih tinggi, misalnya Sang Buddha juga aja membabarkan Dhamma di alam lain atau di alam dewa, yaitu Abhidhamma. Nah, luar biasanya kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu, kadang alam manusia kita pelajari, peraturan para bante juga kita pelajari, yang diajarkan dewa pun kita pelajari. Gimana enggak umat Buddha pusing, ya kan? Yang enggak porsinya pun bisa kita pelajari semua, kita sebagai umat Buddha. Maka Bapak Ibu wajar kalau kadang Bapak Ibu bilang, Bante, kok susah sekali ya mempraktekkan Dhamma ini. Sebenarnya enggak susah, tapi Bapak Ibu yang sering mau praktek Dhammanya enggak porsinya. Kadang porsi pabajita, Bapak Ibu mau praktekkan, ya berat. Gitu loh. Porsi kita mana, itulah yang kita praktekkan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kita sudah cukup sebenarnya. Kadang kita yang terlalu berat. Ibarat Bapak Ibu sakit kepala, yang harusnya minum Panadol sehari 3 kali, 1 butir. Karena mau langsung sembuh, 1 papan diminum semua. Jadinya kan overdosis. Sama praktek Dhamma Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak usah terlalu ngoyo. Ngoyo itu tidak usah terlalu berlebihan. Karena saking kita mau cepat-cepat mencapai kesucian, wah kita kejar. Kadang bukan kok kita mencapai. Kadang-kadang kan ada umat-umat yang, Bante, saya mau ikut meditasi. Saya mau sehari berapa jam biar cepat mencapai kesucian. Begitu ke wihara kata, Bante, saya meditasi nanti. Tadi saya melihat alam-alam lain, makhluk-makhluk lain. Ya, itu bisa dibilang apa biasanya? Indigo ya. Ya memang ku bilang iya, memang indigo. Indikasi gangguan otak. Jadi kadang kan gitu, saking maunya lihat ini, lihat itu berlebihan. Kadang malah pikiran kita yang tidak sesuai porsi, konslet jadinya. Nah, disinilah yang paling simpel sederhana bagi kita umat Buddha adalah yang memang porsinya tepat dan sesuai dengan kehidupan Bapak Ibu di masing-masing bidangnya, mungkin di masing-masing pekerjaannya, mungkin di masing-masing levelnya. Kita tahu porsi kita di mana, kita prakteknya sesuai itu. Bante, saya maunya hanya berdana, menjalankan sila sama meditasi, belum bisa. Saya hanya menjalankan sila. Saya hanya meditasi. Bapak Ibu, sesungguhnya 3 praktek Dhamma itu tidak bisa kita pisah-pisah. Ketika kita berdana, di situ kita menjaga ucapan, menjaga tindakan, menjaga pikiran. Otomatis ketika Bapak Ibu berdana dengan niat yang benar-benar, maka di situ juga kita menjalankan sila, di situ kita juga melakukan meditasi. Jadi 1 praktek, 3 sudah kita praktekkan. Itu saja sudah bisa. Tapi Bante, saya pas mau berdana belum bisa ikhlas. Kadang ada umat kayak gitu, saya belum bisa, saya nanti aja berdana, soalnya saya susah ikhlas kalau mau berdana. Nanti saja. Mending nggak ikhlas tapi berdana daripada ikhlas tapi nggak pernah berdana. Kadang kan ada gitu. Ada teman kita ajak ke wihara, ayo ke wihara malam ini ada Bante. Saya belum bisa. Saya masih nakal. Saya masih sering mungkin minum, masih kadang bohong-bohong.
justru kita belum baik, maka kita perlu ke wihara. Ingat ya, justru kita sadar kita belum baik, kita perlu ke wihara. Karena ke wihara supaya kita bisa merubah sedikit-sedikit diri kita. Nah, kalau kita belum baik, kita sadar kita belum baik, kita nggak ke wihara, kapan sadarnya? Kapan ke wiharanya? Maka kita akan merasa belum pantas. Karena ke wihara itu bukan hanya tempat orang yang sudah full baik, justru tempat orang untuk belajar jadi lebih baik. Bukan belajar terlihat baik, apalagi kita biar terlihat baik dari orang lain, tidak. Tapi bagaimana kita berusaha mengkondisikan diri kita, perlahan-lahan sedikit-sedikit ada warna yang lebih baik dalam diri kita, dalam pikiran kita. Nah, sama halnya ketika kita berdana. Belum bisa ikhlas nggak apa-apa. Yang penting terus lakukan berdana. Kadang berbuat baik itu bermula dari terpaksa. Nanti kita akan menjadi terbiasa. Nantinya kita akan tahu bahwa oh ternyata saya harus melakukan itu. Begitu juga dengan menjalankan sila. Begitu juga dengan meditasi. Latihan meditasi, latihan mengonsentrasikan pikiran. Awalnya memang kita harus terpaksa belajar duduk aja harus terpaksa gitu loh. Bapak Ibu kira para bante itu bisa duduk lama langsung bisa? Itu enggak. Awalnya kita terpaksa. Di depan Bapak Ibu kita para bante duduk lama itu kira udah hebat gitu. Enggak, kadang sakit juga. Tapi malu dengan umat ya kita tahan gitu loh. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, ya kita udah terbiasa. Nah, memang harus seperti itu. Bahkan berbuat baik harus seperti itu, menjalankan sila juga seperti itu, meditasi juga seperti itu. Bukan menunggu, oh nanti kalau udah panggilan. Panggilan apa? Panggilan baca parita atau dibacain parita. Ya sudah nggak bisa ke wihara lagi kan gitu. Nah, kita kadang menunggu nanti, ya lama-lama kita nggak ada kesempatan lagi. Nah, disitulah cara kita untuk belajar dhamma adalah bertahap, praktek bertahap. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu pembukaan dari Bante. Jadi selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, karena kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Padahal kita tahu ya orang tua kita tidak pernah melakukan kewajiban orang tua kepada anaknya. Kalau kita seandainya orang tua kita meninggal, apakah dengan cara cautu ataupun melimpahkan jasa kepada orang tua, termasuk kita berbakti kepada orang tua? Makasih. Oke, luar biasa. Padahal tadi baru saja saya bahas sama Romo, sama yang jemput saya tadi, ya, di tempat yang berbeda. Ini sering menjadi pertanyaan anak-anak, apalagi generasi sekarang. Anak Gen Z sekarang itu kalau diceramai topiknya berbakti sama orang tua, selalu ada yang bilang, Bante saya nggak mau, mama saya jahat sama saya sering dimarahi. Nah, kita sebagai umat Buddha, berbakti kepada orang tua itu kewajiban anak. Masalah orang tua melakukan kewajiban ke anak ataupun jahat ke anak, itu bukan urusan anak. Kewajiban kita hanyalah berbakti kepada orang tua. Ingat, Sang Buddha pesan, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri, bukan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain, termasuk orang tua kita. Di dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha di situ menjelaskan kewajiban orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ya kalau memang merasa orang tua belum menjalankan kewajibannya ke anak, setidaknya orang tua satu kewajibannya adalah melahirkan kita semua sebagai anak, mempertaruhkan
kehidupannya supaya kita bisa terlahir tetap hidup, itu saja sudah kewajiban orang tua. Kewajiban lebih besar apalagi selain ibu kita yang sudah membalut kita di dalam perutnya, dibalut dengan daging, dengan darah, dengan tulang selama 9 bulan. Dan mempertaruhkan kehidupannya supaya kita terlahir tetap hidup. Itu saja jasanya nggak bisa kita kumpulkan dari kebajikan kita selama kehidupan ini. Nah, ini saja sudah bisa membuat kita bahwa jasanya itu nggak bisa. Gitu loh. Nyawa, taruhannya itu nyawa tadi. Maka sering dibilang, apa sih warisan yang paling berharga dari orang tua kita? Apa Bapak Ibu? Apa? Jasmani kita. Maka kalau orang dulu, salah satu kewajiban anak adalah menjaga kehidupan kita, moralitas kita, menjaga jasmani kita, karena ini warisan yang paling berharga dari orang tua kita. Ingat, kewajiban kita berbakti, terlepas orang tua kita, siapapun itu, tidak memenuhi kewajibannya kepada anaknya, itu bukan urusan kita. Kalau kita berpikir, berarti saya nggak terlalu berbakti lah, karena orang tua saya juga nggak kewajiban ke anaknya. Terus apa bedanya kita sebagai anak? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak melakukan kewajiban kita? Sama dengan ketika kita jahat sama orang lain, orang lain jahat sama kita, terus kita balas jahat sama dia, apa bedanya kita sama dia? Kan sering kita gitu, kita hanya baik kepada orang yang baik sama kita, dan kita nggak baik sama orang yang nggak baik sama kita, bahkan jahat. Terus apa bedanya? Gitu loh. Justru kita harus membuat hal yang berbeda, walaupun mungkin orang lain berhubungan dengan orang tua, mungkin pasangan suami ke istri, istri ke suami. Nah, itu juga hal yang penting Bapak Ibu. Suami ke istri, istri ke suami, juga lihat apa yang kewajiban yang sudah dan belum saya jalani, bukan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh pasangan masing-masing. Bapak Ibu kan sering gini kadang, emang selama ini kamu hidup sama saya, apa yang sudah kamu lakukan untuk saya? Ya kan? Apalagi anak muda biasa kalau cowok nembak ke ceweknya, emang kamu bisa lakukan apa untuk saya? Atau sebaliknya. Nah, kalau dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, mengingat apa yang sudah dan belum dilakukan pasangannya ke dirinya, maka seumur kehidupan nggak mendapatkan apapun. Sama-sama nggak mendapatkan. Karena menunggu apa yang harus dilakukan pasangannya kepada diri kita. Bukan melihat apa sih kewajiban yang sudah dan belum saya lakukan. Maka kalau kedua orang berpasangan suami istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, kalau masing-masing berpikir apa ya kewajiban yang sudah dan belum saya lakukan. Ketika keduanya berpikir seperti itu dan menjalankan apa yang belum dilakukan, maka keduanya akan mendapatkan hak masing-masing. Jadi tidak menuntut, tapi menjalankan kewajiban masing-masing, maka keduanya akan mendapatkan masing-masing. Halnya seperti tadi, terlepas orang tua atau suami atau istri belum melakukan kewajibannya masing-masing, kita punya tanggung jawab, punya peran melakukan kewajiban. Apa sih kewajiban yang harus kita lakukan, yang saya harus lakukan? Nah itu intinya adalah di situ. Sama dulu Bapak Ibu, dulu saya sempat berpikir gini, sangha biku ke umat, umat ke biku kan punya kewajiban. Kewajiban umat adalah menyokong para biku, dan kewajiban para bante adalah mengarahkan umat. Saya dulu pernah berpikir, umat ini nggak nyokong saya kok, ngapain saya ke situ?
Kalau saya terus berpikir seperti itu, ngapain saya ke sini? Ya kan? Coba kita pikir secara logika sekarang. Kalau saya hanya berpikir berbagi dhamma kepada orang yang sudah pernah berkontribusi kepada saya tanya sekarang, apa kontribusi Bapak Ibu untuk saya? Nah, di situ. Tapi di sini saya melihat kewajiban saya sebagai seorang biku adalah mengarahkan umat Buddha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terlepas nanti Bapak Ibu itu menyokong sangha atau enggak, itu enggak urusan saya. Itu tanggung jawab masing-masing. Sama tadi orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jadi Bapak Ibu, pesan saya, seperti apapun perilaku orang tua kepada anak, karena kita semua sebenarnya kan pernah menjadi anak. Walaupun Bapak Ibu sudah senior, bukan tua ya, tapi senior, tetap pernah menjadi seorang anak, memiliki kewajiban kepada orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, ya secara langsung. Ketika orang tuanya sudah meninggal, salah satunya bagi kita agama Buddha, yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa. Salah satunya, ingat, pelimpahan jasa. Nah, ini yang masih menjadi kesalahpahaman kita sebagai umat Buddha. Namanya pelimpahan jasa Bapak Ibu, tentunya kita harus punya jasa dulu. Jasa maksudnya apa? Kebajikan dulu. Sering kadang umat, Bante saya mau melakukan pelimpahan jasa, tolong bacakan parita. Terus kamu sudah melakukan kebajikan apa? Nah, di sini loh Bapak Ibu, sebenarnya tidak penting baca parita ataupun ke wihara kemanapun. Jasa kebajikan yang perlu kita limpahkan adalah ketika kita berbuat baik, saat itulah kita langsung limpahkan kepada pertama dan utama kedua orang tua kita. Caranya bagaimana Bante? Pas kita berdana misalnya, walaupun ada 3 hal yang bisa kita limpahkan. Pertama berdana, kedua menjalankan sila, ketiga meditasi. Tapi yang kedua, ketiga kan kita belum yakin. Sila kita sudah bagus belum? Yang paling utama adalah ketika kita berbuat baik, pas saat itu dalam hati ungkapkan, kebajikan yang saya lakukan, saya limpahkan kepada kedua orang tua saya, para leluhur, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Semoga mereka turut berbahagia. Titik. Itu saja cara pelimpahan jasa sebenarnya seperti itu. Ya kalau kita kurang yakin, ya sama seperti ketika kita ke wihara berdana makan misalnya kepada para Bante, pas di situ Bante pelimpahan jasa. Bante di situ hanya sebagai perantara. Yang penting juga Bapak Ibu ada jasa kebajikan terlebih dahulu. Nah di situ juga bisa dilakukan. Dan Bante apakah budaya? Mohon izin bertanya Bante. Salah satu bait di Manggala Sutta berbunyi, tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Pertanyaan saya Bante, apa kriteria orang yang tak bijaksana di bait ini Bante? Lalu bagaimana hubungannya dengan bagaimana caranya supaya item ini tidak mencederai doa saya, yang doa kita semua, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke. Karena doa kita sering cedera ya. Semoga semua makhluk berbahagia kecuali bapak ini, ibu ini, paman ini, tante ini, ya. Karena dia jahat sama kita. Kita berdoa itu banyak pengecualian kata. Sama halnya bergaul dengan orang bijaksana, tak bergaul dengan orang tak bijaksana. Itu kriterianya, tingkatannya di mana sih? Itu berkaitan dengan pesan Sang Buddha sebenarnya kepada para biku. Wahai para biku, bila dalam berkelana engkau belum menemukan sahabat spiritual yang bisa membuatmu
lebih bijaksana, setidaknya setara, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Maksudnya bagaimana, Bante? Bapak Ibu, kalau kita punya teman, punya sahabat yang membuat kita itu ke jalan yang mungkin lebih benar, dia mendukung ketika kita berbuat baik, dia menegur ketika kita berbuat kurang baik, itu kalyanamita yang pantas untuk kita gauli. Nah, kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita, maka carilah teman sahabat yang mengarahkan kita ke jalan dhamma. Nah, kadang susahnya kita pokoknya maunya teman saya itu mendukung saya, Bante, walaupun salah pun jangan marahi saya gitu. Begini, kita sering terjebak. Kita mau punya teman itu pokoknya dia dukung saya, walaupun saya salah pun harus bilang nggak apa-apa, cuma kecil kok, nggak apa-apa gitu kan. Carilah teman sahabat, bahkan yang ngomel, marahi kamu ketika kita berbuat salah, tapi selalu mendukung ketika kita berbuat benar. Kadang kan, wah Bante, teman saya ini cerewet sekali, gini-gini cerewet, banyak cerewet, karena dia cerewet pas kita berbuat salah. Yang bodohnya kita kadang kita menghindari teman yang seperti itu. Wah ini cerewet sekali, saya nggak mau lagi sama dia, Bante. Nah kadang untuk menemukan kalyanamita yang baik di sini. Nah, tapi ini bukan tentang gini. Ini, jangan sampai kita salah memahami kalimat bergaul dengan bijaksana, tak bergaul dengan tak bijaksana. Kalau Bapak Ibu punya kapasitas bisa mengubah orang yang belum bijaksana menjadi bijaksana, ya nggak apa-apa bergaul dengan mereka. Tapi kalau Bapak Ibu masih sedikit-sedikit terpengaruh, ya memang harus mencari pergaulan yang lebih baik. Maksudnya gimana? Ketika kita punya keluarga, punya teman yang mungkin masih banyak berbuat jahat, kalau kita punya kewajiban, kita punya hak, kita punya kemampuan, atau bahasa sekarang kita punya power untuk kasih tahu mereka, ya kasih tahu. Jangan kita tinggal pergi, dia nggak bijaksana. Membiarkan kejahatan terus berlangsung, sedangkan kita tahu sebenarnya kita bisa mengubah itu menjadi lebih baik, itu kita salah. Ingat Bapak Ibu, kita membiarkan kejahatan terus berlangsung padahal kita tahu kita bisa mengarahkan, itu kita salah. Biasa orang tua kadang ke anaknya, saking sayang ke anaknya bandel mukul temennya nggak apa-apa karena anaknya, karena saking sayangnya sama anaknya. Pernah nggak Bapak Ibu dukung anak, bela anak, padahal sudah tahu salah? Pernah? Jujur aja pernah, gitu aja kok susah. Itu kita salah kan jadinya, membentuk anak itu salah. Sama dalam pergaulan juga demikian. Kalau kita hanya cari bergaul dengan yang bijaksana saja, terus yang belum bijaksana, kapan berubahnya kalau kita punya kapasitas? Yang dimaksud Buddha di sini bergaul kepada orang tak bijaksana, bergaul kepada orang bijaksana adalah berkah utama, adalah berkahnya di sini kan berkah. Ini yang bertanya kan para dewa. Banyak manusia dan dewa berselisih paham tentang berkah. Maka salah satunya bergaul kepada orang bijaksana, tak bergaul dengan orang tak bijaksana adalah berkah utama. Ketika kita bergaul kepada orang bijaksana, kita itu mendapatkan manfaatnya dan kita ikut bijaksana. Nah, ketika kita bergaul kepada orang yang belum baik, ada dua kemungkinan.
Kalau kita belum mampu, ya kita harus benar-benar tidak bergaul dengan mereka. Tapi kalau kita sudah mampu, punya kapasitas untuk mengubah mereka, itu namanya kepedulian. Kita bisa membuat bermanfaat bagi orang lain. Karena tadi terlahir sebagai manusia, harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Ingat Bapak Ibu, hidup sebagai manusia harus bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Kalau kita hanya mencari teman sahabat yang bermanfaat untuk diri kita, sedangkan kita tidak membawa manfaat bagi orang lain, itu bukan kehidupan yang bermakna. Kita hanya mau manfaatin orang aja istilahnya. Tapi ketika kita mampu, kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu hal yang pertama. Kedua, menghormat yang patut dihormati. Nah, di sini menghormat yang patut dihormati. Di sini tidak masalah umur. Kalau dulu kan ada kalimat menghormat kepada yang lebih tua, enggak selalu. Hormat di sini adalah tentang perilaku, tentang tata susila, tentang kebijaksanaan. Maka kalau zaman Sang Buddha Bapak Ibu, seorang biku yang disebut tera, itu belum tentu dia lewat 10 wasa. Jarang loh para biku yang mencapai zaman Sang Buddha yang sampai 10 wasa. Sariputta, Moggallana dan yang lainnya itu sebagian itu belum 10 wasa tapi disebut tera. Tera artinya adalah mereka yang sudah mumpuni atau yang sudah tua dalam hal spiritual, bukan usia. Menghormat yang patut dihormati. Maka bergaul pada mereka yang bijaksana, tak bergaul kepada mereka yang tak bijaksana. Menghormat yang patut dihormati adalah berkah utama. Terutama menghormat adalah orang yang punya jasa kepada kita. Rasa terima kasih. Jasa para pahlawan misalnya. Sebenarnya terkhusus tradisi orang etnis Tionghoa sama Padang Batak, Karo itu punya selaras dengan ajaran Buddha Dhamma. Apalagi orang Chinese, orang yang pernah berjasa di negara-negara sana, bahkan mereka dibangun patungnya. Seperti kalau dalam tradisi Tionghoa itu dewa perang Wan Kong. Karena punya jasa kebajikan sebagai pahlawan, bahkan diangkat sebagai dewa. Nah, kalau di Indonesia misalnya jasa para pahlawan yang mungkin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu juga jasa para pahlawan. Kita punya kewajiban, bisa dibilang kewajiban menghormat kepada mereka. Orang tua itu udah pasti leluhur kita, maka kedua orang tua, para leluhur dan sanak keluarga para leluhur yang memiliki karma baik berjasa di kehidupan kita. Maka kita sebagai umat Buddha itu berbuat baik tanpa mengingat, tidak melupakan jasa orang lain. Nah itu, berbuat baik tanpa menuntut orang itu berbuat baik sama kita. Tapi kalau ada orang yang menolong kita, jangan sampai lupa jasa kebajikannya, jasa kebaikannya. Kita harus melakukan hal yang serupa kepada, mungkin bukan kepada orang yang bersangkutan, tapi kepada semua orang. Itu bisa dipahami ya? Terima kasih. Terima kasih. Nah, gitu. Nah, yang pegang mic dulu lah, yang pegang mic dulu. Bapak udah pegang mic ya, Bapak duluan. Sama budaya Bante. Budaya. Mohon izin bertanya Bante. Tanya saya sebenarnya ada dua Bante. Yang satu itu tentang belenggu batin ya Bante. Belenggu batin.
Nah, saya mau bertanya, apakah mungkin sebagai perumah tangga kita bisa memutus bahkan 3 belenggu pertama, Bante? Nah, pertanyaan kedua, mohon pemahamannya lagi, Bante, untuk lebih detail tentang belenggu 1 sampai 3. Terima kasih, Bante. Wah, ini makin malam makin dalam ya. Katanya nanti sampai jam 12 ini. Sebenarnya sudah sangat jelas ketika tadi kita menjalankan ketika memohon sila itu aja udah jelas. Ketika kita memohon sila, para Bante selalu bilang silenak sugati nyanti, silenak buka sampada, silenak nibuti nyanti, tasma silang wisudai. Dengan menjalankan sila dengan tekun, dengan baik, seseorang bisa terlahir di alam yang berbahagia. Yang baik terakhir adalah hingga merealisasi pembebasan. Kita sering menganggap bahwa sila itu hanya Pancasila. Padahal ketika kita menjalankan sila, secara otomatis di situ kita sedang melakukan kebajikan. Ini nggak usah sampai belenggu dulu, kita kupas satu persatu kebajikan itu sendiri. Kebajikannya apa Bante menjalankan sila? Pertama saja, ketika kita tidak menyakiti makhluk hidup, bahkan tidak membunuh makhluk hidup, di situ kita menjaga kehidupan, memberi rasa aman kepada orang lain, kepada makhluk lain. Di situ kebajikan. Dan ketika kita menjaga untuk tidak menyakiti, bahkan melalui ucapan, tindakan, di situ sudah mengamati pikiran kita. Di situ kita menjalankan meditasi juga. Meditasi itu tidak kok terus duduk meditasi di sini berjam-jam, itu meditasi, nggak selalu. Kita duduk di dalam ruangan ini berjam-jam, itu namanya latihan meditasi. Dengan Bapak Ibu, kita duduk di dalam wihara, di ruangan wihara, tenang, sabar. Ya pasti tenang, pasti sabar, nggak ada yang ganggu, ada AC-nya lagi. Tapi pas Bapak Ibu keluar dari pintu ini, itu meditasi yang sesungguhnya. Di depan sana misalnya, misalnya saya lagi keluar, ada anak-anak di sini, botak gitu. Nah, pas saya dibilang di situ meditasi yang sesungguhnya bagi saya adalah tidak merespon hal buruk ketika itu meditasi. Pengendalian, pertama pikiran, kedua ucapan, ketiga tindakan. Kalau saya nggak mengendalikan yang pikiran, dasar bocah. Yang kedua, dasar kamu nggak. Yang ketiga, Pak. Nah, ini saja kita mengendalikan secara meditasi loh. Ini baru sila yang pertama. Kebajikannya ada, meditasinya juga ada. Ini sebenarnya hal yang simpel, tapi kadang kita maunya yang tinggi. Nah, belenggu yang paling mendasar itu setidaknya loba, dosa, dan moha kita. Itu sila pertama ada mengandung loba, dosa, dan moha. Lobanya di mana? Ketika kita mau menyakiti makhluk hidup, ketika kita mau membunuh makhluk hidup, keserakahan karena kita ingin mendapatkan yang apa pikiran kita inginkan. Kedua, dosa kebencian sudah pasti. Ketiga, kalau kita memutuskan untuk menyakiti makhluk hidup, berarti di situ ada kebodohan batin dalam diri kita. Kalau saya sering sebut bukan belenggu tapi noda batin. Nah, itu kalau di dalam Buddhis itu noda batin, kalau di dalam ajaran Islam itu biasa disebut tabiin. Tabiin itu kekotoran batin itu sendiri. Loba, dosa, dan moha. Itu bukan sesuatu hal yang langsung besar, hal-hal kecil saja. Kita menuntut orang lain untuk memahami diri kita. Itu di situ muncul
loba, keserakahan. Dosa juga kebencian kalau orang lain nggak, kenapa kamu nggak memahami saya? Kamu nggak peka. Nah, menuntut orang lain untuk memahami diri kita, padahal nggak ada orang yang benar-benar bisa memahami diri kita selain diri kita sendiri. Penderitaan yang kita sengaja adalah mengharapkan orang lain memahami tentang diri kita, sehingga bahkan diri kita sendiri aja belum memahami diri kita. Ya. Ini yang kedua, ketika kita menjalankan tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Sila yang pertama kan tidak membunuh tadi atau menyakiti. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Sama penjelasannya sama. Ketiga, berbuat asusila. Keempat, tidak berbohong dan menipu. Kelima, tidak makan atau minum yang dapat melambangkan kesadaran. Sebenarnya Bapak Ibu, Pancasila Buddhis itu kan sesuatu yang tidak. Ini yang pasif, yang tidak kita lakukan. Ini yang tidak loh ya. Kita berusaha untuk tidak saja, itu sebenarnya sudah aman. Tapi kita tidak berhenti di situ. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Selain Pancasila, kita harus ada namanya Panca Dhamma yang kita lakukan. Itulah bedanya kita dengan makhluk-makhluk lain. Kita selain kita tidak berbuat jahat, kita juga harus berbuat baik. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Loh, maksudnya apa Bante? Bapak Ibu, kalau cuman tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman, kambing, sapi, Bapak Ibu taruh di kandang, pisahkan kambing jantan sama kambing betina, 5 sila sempurna dia. Iya kan? Itu tidak kan? Tapi kita harus yang kita lakukan Pancadhamma. Selain tidak berbohong, tidak menipu, kita juga harus memiliki kepedulian kita kepada orang lain. Selain tidak membunuh, kita juga harus menolong orang lain. Misalnya kalau kita, Bante, yang penting kan saya nggak membunuh, nggak menyakiti. Ada orang tabrakan di depan kita, dor, perlu tolong, nggak apa-apa kan. Yang penting kan bukan saya yang menyakiti, kan enggak. Tapi kita juga harus kepedulian kepada makhluk lain, membantu, berbuat baik, membantu kepada orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tadi kan yang tidak, yang pasif. Ini yang aktif harus kita lakukan. Selain kita tidak mencuri, kita juga harus ada namanya memberi. Selain tidak berbuat asusila, kita memiliki santuti, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Ya, itu untuk terkhusus berumah tangga, merasa puas dengan pasangannya. Memang Bapak Ibu di dalam agama Buddha tidak ada larangan, mungkin menikah lagi dan lain sebagainya, tapi ada merasa puas yang dimiliki. Bahkan kalau di dalam Buddhis itu Bapak Ibu, kalau salah satu pasangannya meninggal, misalnya Bapak Ibu sebagai suami istri, misalnya ibu suaminya meninggal duluan, itu ketika benar-benar menjalankan dhamma, itu bahkan sampai akhir hayatnya tidak berkeluarga lagi. Nah, itu kalau di Buddhis tidak berkeluarga lagi. Nah, kalau untuk bapak-bapak, kalau istrinya misalnya meninggal dulu, bapak-bapak boleh jadi bante. Tadi bapak-bapak udah seneng duluan kan, boleh jadi bante maksudnya. Nah, tadi merasa puas dengan apa yang dimiliki. Yang ketiga, selain tidak berbohong, tidak menipu, kita juga harus mengembangkan kata-kata,
kalimat yang penuh dengan cinta kasih, bertutur katanya. Selain tidak mabuk-mabukan, kita juga harus mengembangkan pikiran, yaitu dengan meditasi. Nah, ini yang kadang jarang kita sadari adalah di dalam Pancasila Buddhis itu adalah hal yang pasif, yang tidak kita lakukan. Kemudian ada yang aktif, yaitu Pancadhamma. Maka sering dibilang Pancadhamma adalah pelindung dunia. Kenapa pelindung dunia? Kalau kita lakukan itu, ya semua orang tidak ada peperangan, tidak ada saling membenci, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling melukai, karena 5 dhamma, Pancadhamma itu dijalankan dengan baik dan benar. Nah itu. Kalau berhubungan dengan rintangan tadi, hal yang paling mendasar, belenggu keterikatan kita terhadap keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin di dalam diri kita, yang kita ulangi berkali-kali, bahkan kalau dibilang keserakahan, bahkan kita ingin saja, ingin bahagia aja, kalau dasarnya itu masih berupa kebahagiaan dengan mata kail, itu masih menyebabkan duka. Karena di dalam keseharian kita, kebahagiaan yang kita harapkan itu ada 2. Yang pertama, kebahagiaan dengan mata kail. Tahu Bapak Ibu kail ya? Apa kail? Pancing. Ada kebahagiaan dengan mata kail, ada kebahagiaan tanpa mata kail. Maksudnya apa, Bante? Kebahagiaan yang sering kita perjuangkan setiap harinya, yang kita anggap mungkin kebahagiaan tetangga kita punya apa, kita ingin punya itu kalau kita dapat, tapi ketika kita kehilangan, kita menderita. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil itu sebenarnya bukan kebahagiaan, tapi kegembiraan dengan mata kail. Ada kebahagiaan tanpa mata kail, yaitu kebahagiaan yang muncul dari kebajikan-kebajikan kita. Menjalankan sila, meditasi itu kebahagiaan tanpa mata kail yang tidak berhenti di kehidupan saat ini, tapi membawa kebahagiaan yang kehidupan yang akan datang. Bahkan keserakahan ini hal kecil, sering kita sengaja, apalagi dosa, kebencian, apalagi kebodohan batin. Kebodohan sering kita, bahkan kita sebagai umat Buddha yang percaya tentang 4 kebenaran mulia, kita sering menyangkalnya di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin mengalami kondisi-kondisi yang tidak sesuai keinginan, penderitaan misalnya, Bapak Ibu menolak nggak? Kita menolak nggak? Menolak penderitaan juga menolak kebenaran. Padahal di dalam ajaran Buddha, hidup adalah apa Bapak Ibu? Hidup adalah, bahasa Indonesia saja, hidup adalah penderitaan. Pantas hidup Bapak Ibu menderita terus. Hidup bukan penderitaan, tapi penderitaan bagian dari kehidupan. Ini aja udah kebenaran loh. Kebenaran yang pertama adalah duka, bagian dari kehidupan. Tapi kenapa ketika kita dalam kondisi yang kurang baik, kenapa kita tidak menerima? Berarti kita tidak menerima kebenaran yang pertama, bahwa duka bagian dari kehidupan. Ini secara halus ya. Karena pertanyaan yang berat, mari kita diskusi yang lebih berat. Kita sering menolak kebenaran. Salah satunya adalah duka. Perubahan misalnya. Bapak Ibu yang dulu rambutnya warna hitam, ketika berubah, kenapa harus beli semir?
Itu aja penolakan yang jelas-jelas. Kita menolak perubahan. Yang dulu mungkin kulit kita masih kencang, pas mulai kendar, operasi plastik. Didembul kanan, kiri, lain sebagainya. Kalau sudah berubah, ya berubah aja. Kenapa kita pun menolak? Nah, ini aja kita sering menyangkal hukum perubahan. Kita sering menolak bahwa memang hidup adalah bagian dari duka. Tapi ada sebabnya loh. Bahkan penderitaan kita yang sudah jelas-jelas di dalam Dhammapada, tidak ada sedikit pun penderitaan dalam kehidupan kita yang disebabkan orang lain. Tapi Bapak Ibu sering bilang, nah ini kan gara-gara kamu. Bapak Ibu ada dalam kehidupan sehari-hari yang berumah tangga misalnya, maka yang paling simpel sederhana adalah ketika mau memutuskan sesuatu Bapak Ibu, ingat ini untuk trik untuk bapak-bapak terkhusus ya. Kalau bapak-bapak pergi sama istrinya, sama-sama mau pergi, pastikan Bapak Ibu pas mau makan apa? Pastikan lagi, ini yakin ya, kita mau makan ini sepakat ya, kita mau ini ya. Kalau bapak nanti yang memutuskan, pas ada apa-apa pasti ibu, nah kan udah aku bilang tadi, harusnya kan makan ini aja, ya kan? Pas mau jalan aja, pas ibunya bilang kanan, bapaknya bilang kiri, hati-hati Pak, harus pastikan ini kita lewat kanan atau lewat kiri. Kalau ibunya bilang lewat kiri, kita sepakat ya lewat kiri sama-sama ya. Pas macet nanti jangan sampai, nah kan udah aku bilang harusnya kan kanan tadi, ya kan? Yang disebabkan oleh diri sendiri aja, kita sering menyalahkan orang lain. Sedangkan kebenaran yang kedua adalah penderitaan kita disebabkan oleh siapa? Diri kita sendiri. Yang ketiga, duka, sebab duka, lenyapnya duka. Udah dibilang bahwa Dhamma ini dapat mengakhiri penderitaan kita. Kita malah terus menyebabkan penderitaan dengan tidak menjalankan Dhamma itu. Yang ketiga, ini adalah satu hal yang sering kita lakukan, yaitu kita sangsi, kita ragu bahwa berbuat baik membawa kebahagiaan, tapi kita jarang melakukan itu. Bahwa menjalankan sila itulah yang melindungi kehidupan kita, tapi kita mencari perlindungan lain. Berdoa kepada kayu besar, batu besar, bekong, tanya ahli Hong Sui, tanya ahli ini, tanya Roe Kiyoshi dan lain sebagainya. Padahal Sang Buddha udah bilang sila yang melindungi kita, tapi kita mencari perlindungan, minta Bante bacakan parita perlindungan, minta jimat liontin besar-besar biar anti peluru. Ya kalau liontinnya segini pas ditembak anti peluru, liontinnya Bapak Ibu tembus juga gitu. Liontinnya yang anti peluru kan. Sudah jelas-jelas aja bahwa yang menjalankan sila kemanapun ia pergi terlindungi oleh silanya itu sendiri. Kita masih pergi ke orang pintar, padahal udah jelas ketika kita pergi ke orang pintar berarti kita ngaku sendiri ya, bukan saya yang bilang ya. Ya kan? Ini yang paling sederhana itu kita, ya termasuk saya, makanya saya dari tadi sering bilang kita, ya kan? Kita padahal udah tahu kan itu kan, bahwa sila pelindung kita, meditasi untuk menjaga kesehatan pikiran kita, iman kita dengan meditasi. Untuk menjaga kesehatan jasmani kita, olahraga atau nge-gym atau lain sebagainya.
Kesehatan ada dua, secara iman dan secara imun. Ya, imun jasmani, iman itu batin kita. Bedanya adalah Bapak Ibu, kalau mau sehat jasmaninya harus banyak bergerak. Kalau mau sehat pikirannya harus banyak tenang. Nah itu dua hal yang berbeda ya. Kalau sehat jasmani harus banyak gerak. Kalau mau sehat pikirannya banyak tenang, tidak mudah terpengaruh. Nah, ini. Padahal pikiran kita kan cuma satu. Tapi kita sering, waduh banyak sekali pikiran saya hari ini. Kan udah pikiran kan cuma satu. Ya kan? Kenapa kita bilang kok banyak sekali? Bukan banyak, tapi satu, tapi sangat cepat sekali. Maka kita perlu melatih pikiran kita supaya lebih stabil, lebih bisa kita kontrol. Nah di sini loba, dosa, moha, kebodohan. Nah, kalau kebodohan batin udah tahu salah, tapi tetap kita lakukan, itu kita tahu masing-masing sendirilah. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tahu salah, tapi kita tetap lakukan. Dan basic kita sebagai manusia memang kita tidak takut melakukan kesalahan. Yang penting rame-rame. Ya kan? Bapak Ibu sering gitu kan? Oh ini kan nggak boleh. Oh nggak apa-apa lah Bante, yang lain kok gitu kok gitu. Ya kan? Yang paling simpel misalnya Bapak Ibu di lampu merah, ketika di kota ya, di lampu merah berhenti. Lampu merah ini, tapi kanan kiri jebrang kosong. Bapak Ibu langsung belakang ding ayo jalan-jalan, sepi itu nggak ada orang. Jalan nggak? Jalan. Salah nggak apa-apa, yang penting, nah, ya kan? Apa salahnya kita berhenti sendiri nggak apa-apa, yang penting benar. Kita lebih sering takut sendiri walaupun benar. Basicnya ini kebodohan yang kita sengaja adalah kita takut sendiri walaupun benar. Kita sebagai manusia takut miskin walaupun kita benar. Tapi kita nggak takut kaya walaupun caranya nggak benar. Ya kan? Memang kemiskinan itu menyakitkan. Tapi mata pencarian yang salah lebih menyakitkan berkali-kali di kehidupan yang akan datang. Misalnya, oh Bante bisnis ini kan nggak boleh. Oh nggak apa-apa lah, yang penting kan yang lain pun nggak apa-apa kok. Bahkan kita kadang sudah tahu ini salah, kita cari teman-teman, cari teman banyak supaya terlihat benar. Ya kan? Kita tidak menyadari kesalahan kita, tapi kita mencari teman sebanyak-banyaknya biar terlihat benar. Ya. Ini udah sangat jelas. Bahkan dalam kejahatan pun orang membunuh tetap dia perlu yang namanya pengacara. Sudah jelas dia membunuh, ngapain perlu pengacara kan? Saya dulu berpikir, ngapain orang yang sudah salah perlu dibela? Udah jelas salah ini ya. Kok perlu pengacara? Ya memang basicnya kita manusia gitu. Kalau kita salah, setidaknya ada yang membela, kita ada kebenarannya. Gitu loh. Coba kita renungkan di sini, sudah salah, kita bayar mahal supaya kita bebas dari kesalahan kita. Aneh. Tapi hukum karma nggak perlu kok Bapak Ibu. Dengan bilang gini, nggak apa-apa Bante, mata pencariannya salah nggak apa-apa. Yang penting kan saya sering berdana, pai-pai Kuan Im, vegetarian. Kan nanti cuci dosa, enak kali. Kalau gitu Bapak Ibu bisnis yang nggak sesuai nggak apa, anaknya yang penting kaya, nanti kamu pelimpahan jasa ya nolong saya, gitu kan?
nggak semudah itu. Kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kama karisanti, kalian nangwa, papakangwa, tasa daya buddha bawisanti. Kita terakhir tercipta, terbentuk, suka duka semua itu dari apa yang kita lakukan sendiri. Bahkan pelimpahan jasa tadi, kita tidak real membantu orang tua kita hanya mengkondisikan orang tua kita turut berbahagia sehingga karma baiknya dia sendiri berbuah. Kalau belum ada karma baik, karma baiknya nggak ada, kalau tidak mencukupi, ya susah. Gitu. Nah ini kebodohan yang sering kita sengaja ke setiap harinya, setiap saat adalah itu. Bahkan menganggap kita penting, itu aja bodoh kan? Ya kan? Maka Bapak Ibu, belajarlah hidup merasa kadangkala tidak penting bagi orang lain. Kita kadang kan gitu, kita merasa penting bagi orang lain, maka kita jarang peduli kepada orang lain, sehingga kita menuntut orang lain itu peduli kepada kita. Nah itu, ini sering terjadi. Yang lebih mendalamnya lagi Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita yang sudah dibilang oleh Pangeran Siddhartha ketika anaknya Rahula itu lahir, Pangeran Siddhartha bilang apa? Rahulang badanang jatuh, satu belenggu telah lahir. Tapi kenapa kita sebagai manusia ketika ada kelahiran kita pesta, tetapi ketika ada kematian kita bersedih? Bukankah kematian itu berakhirnya penderitaan di kehidupan sekarang? Bahkan Bapak Ibu dalam agama Buddha, kalau saya boleh jujur, saya boleh bilang, saya boleh sharing adalah sebenarnya kita dalam agama Buddha sebagai umat Buddha tidak ada kematian. Ingat, ini kalau mau boleh, kita sebagai umat Buddha sebenarnya nggak ada berakhirnya kehidupan kita. Lalu nanti mati lahir lagi kok. Bapak Ibu nangis karena ada keluarga yang meninggal, di sana pesta karena lahir. Coba, dua hal yang bertolak belakang kan sebenarnya. Ada orang yang bahagia karena dinyatakan hamil, sedangkan di sini ditangisi tapi di sini bahagia. Kalau kita menangis meratapi orang yang meninggal, sebenarnya kita kan tertipu. Di lain tempat dia berbahagia. Coba ini kita renungkan, pas ada orang meninggal, karena di dalam kepercayaan Buddhis, terkhususnya Theravada, begitu orang dinyatakan itu mati ya, itu kan langsung di rahim lain dinyatakan bahwa orang itu hamil. Sudah ada kehidupan, di janin dinyatakan hamil, itu sudah ada kehidupan. Berarti kalau terlahir sebagai manusia langsung ada kehidupan. Seneng nggak ketika orang lahir itu udah didambakan? Seneng kan? Di sini menangis, di sini senang. Kondisi satu kehidupan, satu makhluk yang menyebabkan dua pihak berlawanan perasaannya. Kalau kita perenungkan kembali secara spiritual di sini ya, sebenarnya kita sering tertipu gitu. Secara spiritual sering tertipu. Tapi ya kita ulangi terus berkali-kali gitu loh. Nah, maka ingat seorang pertapa Asista, ketika tahu Pangeran Siddhartha lahir, dia berbahagia dan menangis kan. Bahagia karena calon Buddha datang, menangis karena dia tidak muda lagi gitu loh. Nah, di situ. Ini sebenarnya kalau kita lanjutkan dua kondisi tadi, biasa situs dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Iya. Kemarin saya membahas tentang
kebahagiaan aja di Jakarta waktu itu sama Sabrang, anaknya Cak Nun itu yang sekarang jadi staf khusus pertahanan, itu saya sama Habib sama Sabrang itu ngaji itu ribuan orang di Taman Ismail di Jakarta itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi duduk seperti ini. Nah itu full membahas tentang kebahagiaan. Padahal kita kalau di Buddhis, kalau simple, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Bahkan ingin aja sudah keinginan kan? Nah itu, kita ingin aja keinginan. Bahkan belenggu itu aja kita ingin. Nah di sini ingin saja kita harus tahu keinginan ini itu dengan mata kail atau enggak. Gitu. Kita sering berharap sesuatu yang harus sesuai dengan kemauan kita. Maka kita sering tertipu, yaitu kita akan kecewa. Kita tidak puas. Terus kita tidak suka. Gitu. Loba belenggu yang paling sering muncul dalam kita, loba, dosa, moha. Ini sesuatu hal perjuangan seumur hidup Bapak Ibu. Bahkan Pangeran Siddhartha itu sudah berulang-ulang kali kehidupan. Tua sakit mati. Bahkan Bapak Ibu duduk di sini aja itu perlu perjuangan loh. Saya lihat tadi ada yang kakinya sudah gini, ada yang sudah gini, berkali-kali gini semua. Duduk di sini aja perlu perjuangan. Iya kan? Saya aja dari tadi kaki saya sakit tahan loh ini. Perlu perjuangan loh. Apalagi kehidupan. Apalagi membahas loba, dosa dan moha belenggu ini sangat panjang sekali. Saya bahas loba aja Bapak Ibu. Itu pas kuliah bisa 1 semester. Mau kita lanjut ini? Ya, itu. Jadi intinya tadi 3 belenggu loba, dosa dan moha, kekotoran batin dalam diri kita. Salah satunya adalah praktek dana sila bawana. Loba, lawan dari loba kalau Bapak Ibu melawan serakah itu dengan berdana. Kalau kita serakah, orang yang benar-benar serakah tidak mungkin bisa berdana. Karena menganggap ini punyaku, ini milikku, ini hartaku. Pokoknya kukuku semua. Jadi Bapak Ibu, berdana itu bukan hanya tentang berbuat baik. Ingat, kalau Bapak Ibu berdana mau dapat kebajikan, keinginan. Mau aja keinginan loh. Makna berdana apa sih? Secara spiritual terdalamnya makna berdana itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Melepas. Berdana adalah maka memberi. Memberi adalah belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Maka memberi, belajar melepas, tidak mengharap kembali. Nah, kalau ini ilmu pas aja kalimatnya gitu. Memberi, belajar melepas, tidak mengharap kembali. Sedangkan pas kita bantu orang, pas orang yang kita bantu nggak bilang terima kasih, Bapak Ibu bilang apa? Dasar orang nggak tahu diri, sudah dibantu gini nggak bilang terima kasih, ya kan? Pas kita bantu dia nggak baik sama kita aja, kita protes. Ini yang paling mendasar, memberi, belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Ya udah lepas. Ketika benar-benar barang itu sampai ke tangan orang, itu nggak punya kita lagi. Bahkan memberi, belajar melepas yang kita anggap punya kita, milik kita, yang sesungguhnya tidak ada yang benar-benar punya kita. Gitu loh. Bahkan kita anggap punya kita aja, itu ada keterikatan, kebodohan. Karena tidak ada sesuatu pun yang punya kita sebenarnya. Apa yang kita sebut punya kita? Kita lahir itu bawa apa sih?
Lahir bawa apa? Badan aja bukan milik kita loh, milik ibu kita, ya kan? Kita hanya bawa kesadaran masa lampau. Bahkan pas kita pergi bawa apa? Bapak Ibu? Pas mati bawa apa? Sama kesadaran batin kita itu aja. Jasmani yang dulu kita ambil dari ibu kita, pas mati pun kita tinggal. Yang Bapak Ibu punya iPhone pun pas mati nggak digenggam kan? Nggak dikasih kan? Nggak, paling diwariskan. Harta semua yang bilang oh, ini punya aku, mobilku apa semua itu pas Bapak Ibu yang bilang istriku punya aku, semua akan menjadi milik orang lain. Apalagi Bapak Ibu ketika masih muda suaminya meninggal, istrinya nggak punyanya itu udah ngantri temannya itu, ya kan? Apalagi masih muda suaminya meninggal, istrinya nggak usah dipikirin, itu udah ada yang ngantri itu, ya kan? Apalagi nanti suaminya meninggal, istrinya masih muda, itu teman-teman suaminya bilang udah nggak usah terlalu bersedih, nanti kalau ada apa-apa bilang saya. Memang seperti itu biasanya. Nah, itu aja. Bahkan yang kita cintai, yang kita miliki lain sebagainya, itu nanti jadi milik orang lain. Yang kita terikat, yang kita cari mati-matian, yang kita nggak bawa mati, menjadi milik orang lain. Mau nggak mau harus kita pasti. Kita belajar berdana itu supaya ketika nanti kita kehilangan, kita nggak terlalu menderita, Bapak Ibu. Nah itu, maka saya sering memberi perumpamaan, untuk apa kita menderita berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita dulu pernah tidak memiliki sesuatu itu? Nah kalau kita renungkan itu sebenarnya dalam, tapi sering kita terperangkap dengan hal itu gitu loh. Yang katanya suaminya, istrinya, yang dulu kan nggak punyamu gitu loh. Kalau boleh pinjam kalimat orang lain, itu semua hanya titipan. Cuman kita kan nggak mengenal itu siapa yang titip juga nggak tahu kan gitu. Ibaratkan titipan, apapun yang kita miliki. Terus kenapa ketika itu hilang, kan bukan punya kita gitu. Kenapa kita bersedih? Gitu? Nah, ini dari loba, dosa dan moha tadi. Itu kesatuan sebenarnya. Belenggu ini itu kesatuan. Dan yang paling mendasar penyakit kita hanya satu, penyebabnya satu, yang bisa menyelesaikan satu, yaitu adalah pikiran kita. Kita sakit disebabkan oleh pikiran, yang bisa menyembuhkan juga pikiran, yang bisa menyelesaikan juga pikiran. Maka Sang Buddha menempatkan pikiran itu di bait pertama. Pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Hanya satu itu aja. Nah, itu. Oke? Luar biasa sekali. Semakin seru. Apakah kita sepakat? Semua pertanyaan ke besok mau yang terakhir. Nah, ini ada satu. Oke, terakhir ya. Nah, ingat Bapak Ibu, sepakat. Tapi nasib satu orang ini adalah di tangan kalian semuanya. Nanti pas turun, kamu udah dibilang udah selesai pun masih tanya lagi ya. Udah siap ya? Oke, boleh satu aja. Nama budaya Bante. Perkenalkan, nama saya Wesley. Izin bertanya Bante. Nah, udah ketakutan dia ini, udah ketakutan. Izin bertanya Bante, gimana kalau suatu saat misalnya kita jumpa orang yang dia tuh suka marah-marah, gampang emosian, terus kalau ada apa-apa itu nggak sabaran. Nah, bagaimana caranya biar kita itu bisa membuat dia nggak marah-marah, nggak gampang marah, terus nggak emosian, habis itu sabar gitu orangnya. Orangnya ada di sini nggak? Nggak ada Bante. Nggak ada. Kalau ada biar kita hadirkan langsung di sini. Oke, silahkan masuk, orangnya hadir kan.
Kasih Bante. Oke. Sebenarnya gampang caranya. Ketika dia marah, kita nggak respon, kita sabar. Gini, Sang Buddha mengibaratkan kemarahan itu ibaratkan kita melempar abu ke arah angin. Ya akan kembali ke kita. Kalau kemarahan orang marah sama kita tapi kita nggak terima kemarahan itu tetap menjadi milik dia. Nah, yang kedua ini susah. Jangan berusaha menjinakkan orang lain. Kalau memang kamu punya power, punya kemampuan, punya kapasitas, it's okay. Kalau belum punya, ya pertama harus tahu diri, sadar diri. Yang perlu diubah bukan orang lain, tapi kita. Tapi untuk membuat atau melatih diri kita ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, salah satunya misalnya kalau orang ini memang karakternya udah seperti itu, suka marah dan lain sebagainya, kita berusaha untuk membuat dia nggak marah, ya bagaimanapun kita berusaha melakukan yang terbaik, tidak melakukan kesalahan kepada dia. Kalau kemarahan itu atas dasar dia tidak suka sama kita, ya menghindar. Kalau memang nggak bisa menghindar, jangan lakukan kesalahan. Kalau memang masih marah, ya nggak usah diterima. Kalau memang nggak tahan, ya tinggal pergi. Ingat ya, ini ada kecurigaan saya. Jangan nanti besok ada ibu-ibu, Bante anak saya pergi dari rumah, katanya Bante bilang kalau mamanya marah-marah pergi gitu. Jangan-jangan mamanya pula yang dimaksudkan. Enggak ya? Enggak. Gini, intinya apapun berhubungan dengan orang lain ya, saya sering bilang ketika orang lain membenci kita, mengkritik kita, memfitnah kita atas dasar dia tidak suka sama kita, enggak perlu diklarifikasi, enggak perlu ditanggapi. Titik, selesai itu sebenarnya. Itu. Kalau memang ada permasalahannya, ada dua cara menghadapi masalah. Jadi Bapak Ibu, tip supaya kita nggak stres menghadapi masalah ada dua. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya masalah, kalau tahu masalah itu bisa diselesaikan, nggak usah dipikir sampai pusing-pusing, selesaikan. Lah udah tahu bisa diselesaikan kan? Selesaikan, nggak usah dipikir pusing. Yang bisa diselesaikan kok. Yang kedua, kalau punya masalah dan Bapak Ibu tahu nggak bisa diselesaikan, nggak usah pusing lah, nggak bisa diselesaikan. Ya kan? Bodohnya kita udah tahu nggak bisa diselesaikan, masih kita pikirin terus. Nah gitu loh. Ya udah nggak usah dipikirin gitu loh. Kadang-kala kita harus bersikap bodoh amat gitu. Nah itu, oke? Jadi ngerti ya? Baik. Jadi itu Bapak Ibu.